Dakar itu salah satu ibu kota negara di Afrika begitu ya. Itu menyatakan bahwa kalender Islam global itu adalah merupakan satu keharusan bagi kita sebagai umat Islam. Dan negara-negara Islam, para ulamanya harus mengupayakan. Nah begitu, harus mengupayakan. Nah, hanya saja memang sudah lebih 10 tahun konferensi Dakar itu ternyata masih banyak hambatan, terutama negara-negara atau itu tidak kemudian merespon terhadap keputusan-keputusan ini begitu. Demikian juga konferensi tingkat tinggi para ulama Islam di Turki itu juga menyerukan hal yang sama begitu. Tetapi kemudian itu secara politik belum menjadi kebijakan negara-negara Muslim, negara-negara Islam di seluruh dunia itu tadi. Sehingga kemudian sistem kalender yang dimiliki oleh umat Islam masih sifatnya lokal dan terbatas itu, sehingga kemudian perbedaan-perbedaan di dalam penentuan hari itu juga kemudian masih sangat sering kita dapati, kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Itu yang terjadi begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian yang kedua, kalau kita rujuk umpamanya yang kedua dalam ayat Al-Quran itu, yaitu surat Al-Anbiya ayat 92, dikatakan di dalam ayat ini, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya syariat ini, agama tauhid ini adalah agamamu. Inna hadhihi, sesungguhnya syariat ini, agama ini, ajaran yang berasal dari Allah ini, ummatukum, adalah agamamu, ummatan wahidah, ya, yang satu, tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wa ana rabbukum fa'buduni, aku adalah Tuhan kalian. Fa'buduni, oleh sebab itu sembahlah oleh kalian akan aku. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Jadi agama ini, syariat ini, ajaran tauhid yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu. Ajaran tauhid itu maknanya tidak sekedar kita mentauhidkan, menyatakan bahwasanya Allah itu satu, tidak sekedar itu. Tetapi yang namanya ajaran tauhid ini adalah harus juga mempersatukan seluruh kaum muslimin menjadi satu ikatan. Termasuk di dalamnya satu ikatan itu dalam kaitannya dengan penentuan bulan, itu menjadi satu ikatan yang menjadi satu, tidak terpecah-pecah. Begitu, tidak terpecah-pecah. Nah inilah pesan penting tauhid itu kepada kita semua sebagai umat Islam. Oleh sebab itu maka kalender Islam global itu menjadi penting di sini kalau kita merujuk kepada ajaran tauhid ini. Kita menyembahnya kepada Allah yang satu, tetapi dalam konteks bagaimana sistem kalender itu kita belum menjadi orang yang bertauhid, belum menjadi orang yang bersatu. Kita masih kemudian mementingkan kepada kepentingan-kepentingan yang sifatnya lokal, ya, ego sektoral, bukan dalam rangka untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah ini kalau kita lihat pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 92.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa kalender Islam global itu untuk menyatukan praktek ibadah kita sebagai seorang muslim yang merupakan wujud ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalender Islam kita itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh umpamanya dalam kaitannya dengan puasa Arafah. Puasa Arafah di Mekah itu sudah orang wukuf di Arafah. Kita puasanya baru besok. Pokoknya hari ini wukuf di Arafah. Ya. Puasanya kita baru besok. Artinya Arafah itu sudah selesai. Kita baru puasa. Itu kan rodo aneh. Nah begitu. Karena apa? Karena kriteria kita itu berbeda. Padahal puasa Arafah itu disebut dengan Arafah karena ada kejadian peristiwa di Arafah. Yaitu apa? Peristiwa wukuf. Nah, orang sudah selesai wukuf, sudah beridul adha, baru kita puasa Arafah. Itu kan sering kejadian seperti ini. Berarti ini agak aneh. Oleh sebab itu, disinilah kemudian pentingnya untuk kesadaran bagi kita semua kaum muslimin itu bahwa yang namanya puasa Arafah itu ya sama harinya itu yang namanya puasa Arafah. Puasa Arafah dengan peristiwa wukuf Arafah ya sama. Nah, kira-kira ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kemudian kita prihatin ya. Makanya sampai konferensi Islam tingkat tinggi negara-negara itu di Dakar tahun 2008, demikian juga ketika di Turki para ulama-ulama dunia itu menyatakan begitu karena memang kalender Islam global itu penting sekali, terutama dalam kaitannya dengan menyatukan peribadahan kita sebagai umat Islam yang berbeda-beda itu. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189 itu sangat jelas. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi 'anil ahillah, tentang sabit-sabit bulan. Qul, sampaikanlah wahai Nabi ya kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, hiya mawaqitu linnas, bahwasanya sabit-sabit bulan itu adalah sebagai waktu-waktu untuk manusia, pertanda waktu untuk manusia, wal haji, dan juga ibadah haji. Maksudnya ibadah haji itu kan yang namanya al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Wukuf di Arafah itu adalah haji, begitu. Maka ketika kita puasa Arafah, maka kita menyesuaikan orang-orang yang sedang berhaji itu wukuf di Arafah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 189 ini, yang pertama ya, pesan daripada ayat ini bahwa kalender Islam itu adalah berdasarkan kalender lunar. Kalender lunar menikah adalah kalender bulan, didasarkan kepada peredaran bulan, bukan berdasarkan peredaran matahari, peredaran semu matahari. Al-ahillah itu sabit bulan menikah. Itu sebagai penanda waktu ya, dimulai dan berakhirnya daripada satu bulan komariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga memberikan satu isyarat bahwa kalender Islam itu bersifat global. Letak isyarahnya di mana? Linnas, ungkapan Allah mawaqitu linnas, bahwasanya waktu itu untuk seluruh manusia. An-nas itu adalah al-ma'rifah.
An-nas itu merujuk kepada bukan per individu manusia, tetapi manusia secara kelompok, secara kolektif. Ya, kalau kelompok secara kolektif bukan hanya manusia Muslim orang Saudi, bukan orang Muslim Mesir, bukan orang Muslim Indonesia, tetapi lintas itu adalah untuk keseluruhan manusia. Apakah kita sebagai orang timur, orang barat, orang utara, orang selatan, semuanya sama. Nah begitu. Jadi inilah yang memberikan satu petunjuk terhadap keumuman ayat Al-Quran yang memberikan isyarat kepada kita semua bahwa kalender itu memang ya jamak, ya jamiah, mencakup seluruh kehidupan seluruh manusia. Ama fil masyriq, ama fil maghrib, ya, ama fil syamal, ama fil janub, semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita merujuk di dalam ayat Al-Qur'an itu paling tidak ya ada 4 atau 3 ayat yang memberikan pernyataan yang pesan penting terhadap bagaimana kita sebagai umat Islam itu bersatu, terutama dalam kaitannya dengan sistem waktu itu. Kemudian yang kedua, hadis. Bagaimana dengan hadis? Di dalam banyak teks, ya, nas di dalam hadis juga disebutkan. Sebagai contoh namanya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu yauma tasumun." Yang namanya puasa itu ketika kalian semua itu berpuasa, itu jenengane poso. Semuanya manusia sama berpuasa. As-saum yauma tasumun. Ramadan ketika orang itu berpuasa, semuanya sama berpuasa. Wal fitro, ketika beridul fitri, yauma tuftirun, semuanya orang beridul fitri. Wal adha, dan berhari raya Idul Adha, yauma tudhahun, yaitu pada saat kalian semua itu beridul adha. Jadi semuanya harus bersama-sama. Untuk bisa sama di dalam kita berpuasa, beridul fitri, beridul adha, tentu kita harus memiliki kalender yang sama-sama unifikatif, yang menyatukan, tidak kemudian membedakan antara satu dengan yang lain. Begitu. Ini pesan penting dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau kita lihat dalam praktek kehidupan kanjeng Nabi itu nggak pernah kaum muslimin kok kemudian berpuasa beda antara satu dengan yang lain. Beridul fitri, beridul adha berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Itu pada zaman Nabi begitu. Sifatnya unifikatif, menyatukan. Tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah ini. Maka ya ini perlu perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk menyatukan dunia Islam dalam kaitannya dengan kalender Islam global ini. Memang ya kita perjuangan karena itu pesan Nabi, pesan Al-Quran, dan itu sudah disuarakan oleh konferensi tingkat tinggi negara-negara OKI di Dakar itu. Tetapi sambutan kaum muslimin itu adem ayem, nggak ada yang responsif. Demikian juga ketika konferensi ulama dunia di Turki juga sama. Salah satu keputusannya adalah kalender Islam global itu. Tetapi juga itu respon di berbagai belahan dunia, ulama-ulamanya juga adem ayem. Kelihatannya kok ora terjadi apa-apa. Maka disinilah kemudian Muhammadiyah berkepentingan untuk menyuarakan keputusan-keputusan ini supaya apa? Supaya kita itu sebagai umat Islam itu sebagai umat yang
yang satu begitu. Ya, di antara hal yang lain adalah sekarang Muhammadiyah itu sudah dikenal sebagai organisasi besar. Ya paling tidak suara kita menyambut keputusan dari konferensi OKI di Dakar tahun 2008 dan juga konferensi ulama dunia di Turki itu kemudian menjadi keputusan kita PP Muhammadiyah itu, mudah-mudahan itu juga didengar. Kemarin pada saat di Malang itu salah seorang ulama dunia Profesor Zulfikar dari Triple IT di di Amerika Serikat itu juga berbicara ya, menanggapi positif apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu, dan dia mendukung sekali jadi Triple IT. Jadi dia salah seorang ulama dari Amerika yang juga suaranya hampir sama dengan Muhammadiyah itu terkait dengan penetapan kalender Islam global, dan dia sangat positif sekali. Nah ini bagus sekali. Kemudian kalau kita merujuk umpamanya pendapat para ulama, ya pendapat para ulama, umpamanya kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam An-Nawawi, ya. Kemudian pendapatnya Ibnu Nujim Al-Misri, pendapatnya Imam An-Nawawi, salah satunya umpamanya beliau menyatakan qala ba'du ashabina, sebagian sahabat kami, maksudnya ulama-ulama Syafi'i. Ya. Kalau Imam An-Nawawi menyebut ba'du ashabina berarti ulama-ulama Syafi'i, bisa juga Rafi'i, bisa juga yang lainnya, itu ya. Katanya adalah ta'ummur ru'yah fi mawdi'in jami' ahlil ardh. Ketika hilal itu sudah nampak, sudah kelihatan, ta'ummu, maka itu berlaku ya, kelihatan di satu tempat, berlaku ta'ummu jami'a ahlil ardi, berlaku untuk semua penduduk bumi. Kalau hilal itu sudah nampak di belahan dunia yang lain, kelihatan wonten Maroko, kelihatan wonten Saudi, maka itu juga berlaku untuk Indonesia. Indonesia nggak perlu ru'yah lagi.